Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheva, perwakilan dari tim Nirma Labs. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fitur yang telah kami kembangkan untuk website SDG yang terbaru, yaitu ada SDG Explorer dan dashboard pemeringkatan. Dan yang terakhir, ada dashboard untuk memprediksi kira-kira dari proposal yang telah disubmit itu akan terotomatisasi mendeteksi itu ada di SDG berapa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur SDG Impact Explorer. Jadi, di fitur ini kita bisa melihat beberapa gambar contoh dari SDG, dan kalau kita hover, dia bakal nampilin detailnya. Nah, ini ada sekitar 17 SDG ya, dan di masing-masing SDG ini kita bisa lihat detailnya. Nah, kita bisa lihat beberapa pencapaian-pencapaian, dan di sini ada beberapa indikator juga yang mempunyai data yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan kita ada di indikator 2.1.1 yaitu prevalensi kerawanan pangan. Nah, di sini contoh datanya ya, ini masih sementara. Kita bisa melihat beberapa terindikatornya, distribusi capaiannya, dan kita bisa melihat beberapa dampak program dan lain-lain. Ini nanti bisa kita custom untuk datanya gitu ya, sesuai dengan data yang sudah ada. Nah, di sini juga ada berita terkait tentang SDG 2. Kita bisa lihat semua di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau lihat beritanya, kita tinggal klik aja. Begitupun kalau kita mau lihat SDG yang lain, kita tinggal pindah-pindah halaman lewat di atas sini. Nah, kita bisa melihat beberapa macam data dan indikator-indikatornya. Nah, ini ada ya. Seperti itu. Jadi di dalam fitur SDG Explorer ini kita bisa melihat beberapa detail dari hasil data SDG yang ada di Telkom University atau punyanya tim SDGs, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke dalam fitur yang kedua yang kita kembangkan, yaitu dokumen pemeringkatan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboard dokumen pemeringkatan. Nah, sebelum itu, saya akan mereview dulu beberapa fitur-fitur penting. Jadi, kita bisa menggunakan dashboard ini untuk mengupload dokumen-dokumen pemeringkatan ya. Dan kita juga bisa mengkustomisasi indikator-indikator SDG-nya seperti ini, dan kita juga bisa custom atau menambahkan atau kita bisa edit bidang, direktorat, dan unitnya. Nah, sekarang kita bisa langsung review satu persatu ya. Mulai dari dashboard terlebih dahulu, yang dimana fitur dashboard ini menampilkan dokumen terbaru yang sudah dibuat oleh pihak yang ingin membuat sebuah dokumen. Ya, misalkan saya di sini login sebagai admin SDG, gitu ya. Di sini saya akan melakukan penambahan dokumen baru. Nah, di sini misalkan saya ingin mengisikan nama dokumennya seperti pemasangan solar panel, deskripsinya tujuan A, B, C, D. Nanti ini kita bisa upload foto sampulnya dan lampirannya. Nah, jadi maksudnya foto sampulnya itu kita bisa upload kayak foto previewnya aja lah. Opsional sih sebenarnya. Kemudian untuk lampiran, kita juga bisa upload dokumen lampiran jika ada. Nah, sekarang untuk pemetaan SDG dan indikatornya kita bisa langsung tambah SDG. Misalkan kita mau dokumen ini termasuk dalam SDG 1. Nanti kita bisa tinggal expand tombol ini, kita bisa pilih indikatornya mau indikator berapa. Misalkan 1.1, 1.3. Kalau kita mau nambah lagi, kita tinggal tambah SDG, pilih SDG yang ingin dipilih, dan pilih indikatornya. Gitu. Setelah itu, kita bisa tambah bukti evidence ya, untuk memverifikasi pemeringkatan. Ini opsional sih. Nah, jadi kita bisa upload deskripsi buktinya, kita upload dokumennya, dan catatannya gitu ya. Dan kita bisa langsung publikasi juga kalau misalkan ini mau jadi publik gitu datanya. Tapi kita di sini internal aja dulu ya. Nah, yang terakhir untuk di direktorat atau unit, di sini kita bisa pilih si dokumen ini punya direktorat siapa, misalkan direktorat akademik. Lalu unitnya unit siapa, misalkan unit BSLA. Gitu ya, BSLA atau bagian dari Open Library, atau ada kita punya dua ini aja deh. Sekarang kita tinggal simpan dokumen. Seperti itu ya. Jadi ini kita exit dulu.
Jadi kalau misalkan kita mau mengupload sebuah dokumen, ini yang bisa kita perlukan gitulah ya untuk mengupload sebuah dokumen. Nanti akan tampil di dalam dashboard seperti ini. Kita bisa lihat semua. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk yang dashboardnya itu ada yang dari publikasi atau internal. Ya, kita bisa filter juga by direktur akademik gitu ya, misalnya unitnya siapa gitu, kita bisa filter gitu. Selanjutnya kita juga bisa cari dokumen, misalkan ada namanya ya, misal beasiswa kayak gini, bisa kita cari. Setelah itu untuk SDG indikator, nah ini adalah untuk pengaturan di bidang SDGs. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur nih, kayak yang di data Excel-nya itu, misalkan 1.1 kemiskinan ekstrim ABCD gitu lah ya, kita bisa edit melalui form ini. Kita bisa hapus juga, nah seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau nambahin lagi 1.1 ABCD, nah bisa kita mau nambahin seperti ini, itu bisa. Dan nanti data dari SDG ini akan muncul di dalam form dokumen pemeringkatan di sini. Jadi data yang ini sesuai dengan apa yang kita input di dalam sini. Jadi untuk SDGs indikatornya itu sangat fleksibel, bisa kita atur seperti itu. Kita bisa nambahin juga indikatornya, bisa kita edit juga untuk nama SDG-nya. Warna-warna juga bisa kita edit gitu ya. Seperti itu. Ini ada 17 SDGs yang sudah saya buatkan data dummy-nya. Lanjutnya untuk di direktorat. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak direktorat dan unit, dan ada beberapa bidang juga. Ini juga udah kita sesuaikan dengan data yang ada gitu ya. Misalkan di sini kita mau kita preview dulu ya salah satu bidang akademik dan perencanaan strategis. Nah, di sini mereka memiliki beberapa direktorat, dan di masing-masing direktorat itu punya beberapa unit. Nah, ini memudahkan bagi para editor yang ingin mengedit bagian direktorat dan unit, karena fiturnya udah kami rancang dengan sangat mudah. Kalau kita misalkan mau ngedit nih, kita mau nambahin unit, kita tinggal tambah unit aja. Misalkan A, B, C, D. Kita tinggal pilih mau di direktorat mana, kita tambah ini ya, misal di direktorat akademik, kita tambah, nanti langsung nampil gitu. Nah, di masing-masing unit ini kita bisa langsung edit atau kita delete kalau misalnya ada yang mau di delete kayak gini. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Dan direktorat akademiknya juga bisa kita edit juga, namanya apa, kita mau nambahin unit bisa. Atau kita misalkan di satu bidang kita mau nambahin direktorat lagi, itu bisa banget, kita tinggal tambahin di sini A, B, C, D gitu ya. Nah, ada nih A, B, C, D, kita tinggal tambahin unit aja. C, B, D, S kayak gitu. Sangat mudah kami mendesain tampilan-tampilan ini dengan sangat mudah dan sangat bisa kita gunakan dengan di segala macam kondisi ya. Misalkan bagi siapapun yang ingin menggunakan itu, kami rancang interface-nya agar experience-nya tidak menyulitkan gitu ya. Kita juga bisa tambah bidang juga kalau kita mau nambah bidang baru, misal bidang A, B, C, D, E, F, nanti dia bakal nambah gitu. Tinggal kita edit aja, sangat fleksibel sekali. Lanjut untuk akun. Nah, akun ini kita bisa buatin akun untuk admin, buat direktorat, buat unit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat akun, misalkan nama lengkapnya unit AB, kita bikinin akunnya gitu ya, unit AB Telkom University.ac.id. Nah, kita bisa pilih dia mau buat akun untuk direktorat, ya kan? Atau kita bikin akun buat unit. Jadi kalau kita misalkan kita bikin akun untuk unit BSLA, nanti kalau kita login menggunakan akun unit ini, yang akan tampil di dashboard dan dokumen pemeringkatan itu hanya punya si unit BSLA aja. Nah, seperti ini ya, ada tulisannya nih, hanya dokumen bagian BSLA yang dapat melihat. Kayak seperti itu. Tapi kalau kita misalkan bikin akun menggunakan direktorat, nah nanti hanya direktorat akademik yang bisa melihat seluruh dokumen dari unit-unitnya punya si direktorat itu. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk dashboard pemeringkatan, dokumen pemeringkatan. Oke, sekarang kita akan masuk contoh. Misalkan kita masuk ke dalam akun admin ya. Setelah kita klik masuk, nah kita masuk ke dalam akun admin yang dimana kita bisa kontrol seluruh dokumen yang ada di sini. Lalu kalau kita pilih direktorat akademik, nah kita bisa melihat beberapa dokumen punyanya direktorat akademik aja. Nah di sini kita belum bikin ya, tapi kurang lebih contohnya seperti itu untuk
role aksesnya seperti itu ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur prediksi sebuah dokumen menggunakan teknologi AI. Jadi ketahuan kalau misalkan kita upload abstrak dan judulnya itu nanti akan diprediksi kira-kira masuk ke dalam kategori SDG berapa dan alasannya itu kenapa. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam fitur SDG Checker ya. Nah, cara penggunaannya kita bisa upload sebuah dokumen atau kita bisa isi manual judul dokumen dan abstraknya itu apa. Karena di sini fiturnya masih preview ya, belum menggunakan database, kita masukin aja judul dokumennya misalkan penanaman pohon mangrove. Ini merupakan kegiatan penanaman pohon mangrove untuk mencegah terjadinya tsunami di daerah Anyer misalkan. Kita bisa analisis SDG dan nanti akan memprediksi ini ada masuk ke dalam kategori SDG berapa. Nah, ya di sini langsung muncul nih kenapa hasil prediksinya seperti ini. Seperti itu ya hasil prediksinya. Nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya bisa kita teruskan juga untuk fitur ini, tapi kurang lebih dia bisa memprediksi dari dokumen-dokumen yang udah kita upload atau yang mau kita upload. Seperti itu saja fitur-fitur yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sheva pamit undur diri. Jika ada pengembangan atau ada revisi-revisi terkait fitur-fitur yang sudah kami kembangkan, kita tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kita bisa obrolin lagi terkait fitur-fitur yang memang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Sheva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.